Usahakan pada saat ke toilet posisi selang jangan dicabut. Jadi tetap masih ada di dalam dubur. Jadi supaya tidak bercecer ya kalau di dalam ruangan. Jadi sebenarnya coffee enema itu untuk detoksifikasi hati. Selamat datang di Wellness Way Talkpod, talk show dan podcast yang sangat berguna bagi Anda untuk menjalani gaya hidup sehat. Saya Jennifer sebagai host yang akan menemani Anda dalam acara ini. Wellness Way, your wellness journey begins now. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Wellness Way Talk. Hari ini kita akan melakukan peragaan untuk pemakaian coffee enema. Tentunya dengan narasumber yang terpercaya. Langsung aja kita sambut Dr. Rosa. Halo dok. Halo. Oke, dan Dr. Rosa kali ini didampingi oleh perawat dari Klinisi Mas Sehat, Kak Kety. Halo Kak. Halo. Oke, jadi Kak Kety ini yang akan memperagakan gimana sih cara pemakaian coffee enema. Langsung dari Dr. Rosa. Oke, langsung aja ya dok. Untuk alat dan bahan sendiri untuk coffee enema, boleh dijelaskan dok seperti apa dan apa aja nih? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu peralatan apa yang kita gunakan untuk penggunaan coffee enema. Oke, pertama kita siapkan kopi yang tadi sudah dimasak 4 sediaan, ya. Kemudian kateter untuk enema, nih, ya. Jadi nanti dipastikan alatnya lengkap. Di dalamnya ada juga untuk kunci kateternya. Kemudian bucket enema. Kemudian pada saat kita pengaplikasian kateter, kita pasti akan menggunakan lubrikan supaya penggunaannya lebih nyaman. Oke, sekarang karena ini bersifat individual, berarti harus pasien sendiri yang melakukan pemasangan ke bucket dan penggunaannya. Kak Kety bantu untuk persiapan peralatannya ya, untuk peralatan pemakaian coffee enema. Ya. Setelah itu kita akan langsung peragakan cara pemakaian coffee enemanya. Kateternya buka, keluarin. Ya, kita pastikan ya ini ada kuncinya. Jadi supaya nanti kopinya masuk nggak belepetan. Oke, pasang. Dikunci dulu. Oke, ya ini kenapa kita harus kunci supaya nanti airnya jadi terhambat di sini, jadi nggak Mana-mana ya dong. berceceran ya. Oke, karena ini 4 sediaan, makanya kita sekarang akan lakukan diencerkan dulu sampai 1 liter. Kalau 4 sediaan berarti kan kita ambil 250 cc kopi, kita masukkan ke bucket, kemudian kita masukkan lagi 750 cc air. Oke, silakan. Ya, karena ini nanti harus bersifat steril, ini kita pastikan harus dibersihkan dulu sebelum dimasukkan ini. Ya, lihat 250 cc. Oke. Diencerkan 750 cc dengan air. Sampai 1 liter. Oke, sudah. Oke, nanti setelah dipasang, nanti sebelum dimasukkan ke dalam tubuh kita oleskan dengan coconut oil terlebih dahulu. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ke cara penggunaan coffee enema. Nah, selangnya nanti tolong dilubricate dulu sekitar 15 cm ya. Kemudian dimasukkan. Ya, 15 cm. Ya, masukin aja. Masukin. Nah, kan kira-kira yang masuk. Ya, kemudian ini kita tutup lagi. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan. Nah, suster Kety tiduran. Jadi setelah dilubricate sekitar 15 cm, nah nanti selang ini akan dimasukkan dengan batas sekitar 15 cm. Jadi jangan terlalu panjang yang dimasukkan ke dubur. Jadi ada batasnya. Ya udah, kita masukkan pelan-pelan.
supaya tidak terjadi kontraksi di dubur, kita harus rileks ya. Coba tarik napas, keluarkan, tarik napas lagi, tiup lagi. Oke, sudah rileks baru masuk. Setelah itu, setelah masuk pindah ke sisi kanan. Oke. Ya, kita tunggu selama 15 menit. Nah, kalau sampai 15 menit ternyata sudah tidak tahan lagi, harus ke toilet ya nggak apa-apa, langsung ke toilet aja. Nah, usahakan pada saat ke toilet posisi selang jangan dicabut. Jadi tetap masih ada di dalam dubur. Jadi supaya tidak bercecer ya kalau di dalam ruangan. Makanya sebaiknya kita sarankan itu melakukan coffee enema itu di toilet. Kalau nih dok, untuk fungsinya sendiri untuk coffee enema, sebenarnya seperti apa sih dok detailnya? Oke, jadi sebenarnya coffee enema itu untuk detoksifikasi hati. Kenapa kita harus menghadap kanan? Karena posisi hati itu di bawah. Ya, posisi hati itu di kanan kita, dan kalau kita menghadap ke kanan berarti kan posisi di kanan. Nah, masuk kopi itu kan lewat anus ya. Jadi nanti dia ada di posisi kiri, jadi dia akan turun dengan gaya gravitasi ke vena hepatica namanya. Jadi nanti dia akan merangsang glutathione transferase untuk meningkatkan enzim glutathione. Jadi nanti bisa membantu fungsi hati ya. Jadi kalau misalnya ada yang gamma GT-nya tinggi itu nanti turun. Ada gangguan fungsi hati yang lain pun nanti akan diperbaiki. Seperti itu. Dan kalau misalnya pasien konstipasi, udah pasti coffee enema itu akan bantu untuk dia tidak konstipasi lagi. Oke, jadi juga cocok buat diet ya dok? Ya. Untuk sobat sehat yang mau nyoba atau mau menjalankan program diet, mungkin bisa mencoba ya, detoksifikasi. asalkan sebelum coffee enema pastikan intake nutrisi yang cukup ya. Biasanya kami tuh 3 jus, kemudian 1 enema. Karena jangan sampai coffee enema aja tidak minum nutrisi, nanti dehidrasi. Oke, malah kekurangan cairan ya dok ya. Oke, nah itu sobat sehat. Jadi sobat sehat harus memperhatikan juga untuk penataan bucketnya, lalu untuk posisi tidurnya gitu ya, karena memang akan mempengaruhi untuk dampak atau efek dari coffee enemanya ini sendiri gitu. Nah selanjutnya ada cara untuk membersihkan alat yang sudah digunakan untuk coffee enema. Bisa kita praktekkan ya dok? Ya, oke. Oke sobat sehat, kali ini waktunya kita cara penyucian untuk peralatan coffee enema yang tadi. Silakan dok, boleh dijelaskan? Ya, jadi kan tadi Suster Katy sudah pakai kopi, kemudian sudah ke toilet ya, berarti kan dia sudah buang ya, sudah flush. Setelah itu dia sudah cuci nih dengan air keran. Ya, dia sudah bersihkan semuanya, sudah dialirkan. Nah, kemudian untuk supaya kita pastikan semua kotorannya itu hilang, kita menggunakan hidrogen peroksida 3%. Nah, kita masukkan aja sekitar 50 cc, kita rendam semuanya, ini kita buka. Kita masukkan, kita rendam ini sekitar 50 cc, kita rendam sampai menutup semua selang-selang ini. Ya, setelah itu ya sudah ditinggalkan dan kita keringkan. Oke, siap. Baik dok, wah cukup jelas dan menarik ya. Untuk Suster Katy berarti udah plong ya ini rasanya? Udah lega banget. Oke, testimoni ya, asli sobat sehat. Oke. Oh ya dok, untuk pemakaian coffee enema sendiri, untuk efektifnya sehari berapa kali sih dok? Sebenarnya gini, coffee enema itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dia sudah konstipasi berhari-hari ya pastikan dia harus lebih intensif ya, karena kan berarti sudah banyak tuh yang ada di dalam ususnya. Nah, tapi prinsipnya kita mau menghindari dehidrasi. Jadi pastikan dulu sebelum melakukan coffee enema kita cukup dulu cairan dan nutrisinya. Jadi kita harus makan dulu, makannya nggak usah makan besar ya. Misalnya 1 buah apel atau 3 jus, kemudian 1 enema. Itu yang untuk menghindari dehidrasi dan nanti efeknya jadi tidak maksimal. Seperti itu. Baik, wah sangat menarik ya teman-teman untuk pembahasan kali ini.
Tentunya dengan peragaan dari Kak Kety yang sudah cukup jelas untuk pemakaian Coffee Enema, dari Dr. Rosa juga penjelasannya yang sangat jelas dan luar biasa sampai di tahap pencucian. Nah, untuk sobat sehat yang sekiranya masih bingung gimana sih caranya, detailnya dan lainnya, nanti akan kita tuliskan di deskripsi, di link YouTube kami, di Klinik Simas Sehat dan juga di Instagram kami. Begitu juga sobat sehat yang mau menanyakan hal-hal lain atau topik lain, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Rosa dan Suster Kety atas bantuannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan materi yang lebih keren lagi. Oke, sampai jumpa semua.